Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tika Azizah. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membicarakan atau menjelaskan tentang fenomena yang sebenarnya sudah kita tahu dan kita sadari, bahkan kita manfaatkan, akan tetapi kita tidak menguliknya secara dalam. Sebelum masuk ke pembahasan pada kali ini, saya akan menjelaskan atau menunjukkan beberapa gambar sebagai berikut. Gimana teman-teman? Sudah dilihat kan gambarnya? Aku pengen tahu nih, setelah melihat gambar-gambar yang tadi udah saya tayangkan, itu apa sih yang terlintas di benak atau pikiran kalian tentang gambar tersebut? Bagi yang belum punya jawabannya, bisa diulang lagi ya gambar-gambarnya, terus dipikirin dari jawabannya. Kalau yang udah, disimpan dulu nih, karena saya akan menunjukkan satu atau gambar-gambar lain pada kesempatan kali ini. Silahkan disimak lagi ya. Oke teman-teman, udah ada 2 kumpulan gambar nih yang aku tayangin. Setelah kalian lihat gambar pertama sama yang kedua, pasti kalian punya pemikiran yang berbeda-beda kan? Iya kan? Nah, untuk kalian yang melihat kumpulan-kumpulan pada gambar pertama, kalian berpikir atau menghubungkannya dengan teknologi, terus bermanfaat, kemudian membantu, terus canggih, kalian sepemikiran banget sama aku. Benar. Terus kalau untuk yang kedua, buat kalian yang berpikir tentang merugikan, terus kriminal, terus nggak baik, tercela, kalian juga sependapat sama aku. Sebenarnya maksud dari kumpulan 2 gambar yang aku tayangin itu apa sih? Penasaran nggak? Makanya tonton terus ya videonya sampai akhir. Oke, sekarang aku di sini mau jelasin nih tentang maksud dari 2 kumpulan gambar yang udah aku tayangin. Sebelumnya, setuju nggak sih kalau aku berpendapat 2 kumpulan gambar tersebut sama-sama memiliki hubungan, sama-sama memiliki kesamaan, yaitu memanfaatkan kebutuhan teknologi. Tapi, seperti yang kita tahu ya, kemajuan teknologi terutama yang ada di Indonesia itu pasti dampaknya bukan cuma dampak positif, tapi ada juga dampak negatif. Kenapa sih kok teknologi ini terkesan kayak penting banget? Kenapa gitu aku bahas ini? Coba deh kalian pikir. Sekarang teknologi atau perkembangan teknologi yang ada di dunia ini itu sebenarnya sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Percaya nggak kalau aku bilang gitu? Coba, dalam hal komunikasi, sekarang jarang bahkan hampir nggak ada orang yang berkomunikasi lewat surat menyurat kayak dulu. Betul nggak? Nah, itu karena apa? Karena ada gadget, ada internet yang menghubungkan mereka. Nah, dari video yang pertama, kita bisa melihat bagaimana dampak positif yang ditimbulkan terhadap atau dampak positif yang ditimbulkan adanya kemajuan teknologi. Tapi coba kita lihat gambar yang kedua. Kumpulan gambar yang kedua itu menunjukkan dampak negatif dari perkembangan teknologi di dunia ini. Jadi bijaklah dalam memanfaatkan teknologi ya teman-teman. Sekarang aku mau jelasin nih dampak positif dan dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi. Untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang dampak positif akan adanya perkembangan teknologi. Untuk yang pertama, seperti yang kalian lihat tadi di gambar-gambar kumpulan gambar yang pertama, kita itu bisa atau dapat mencari bahkan memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Contohnya mesin pencari yang mungkin semua orang udah tahu ya, yaitu Google.
kita bisa tuh cari informasi apapun yang kita mau dengan mesin pencarian itu, gitu. Bisa kalian lihat ya teman-teman, kalian tinggal klik Google, terus kalian cari deh apa yang kalian cari. Contohnya ini siapa nama presiden pertama di Indonesia. Klik cari, terus nanti langsung muncul beberapa pilihan sumber. Nah, langsung aja ke klik yang di paling atas. Nanti langsung keluar benar-benar biografi, bahkan semua riwayat pendidikan juga ikut keluar teman-teman. Dan bukan hanya presiden pertama, tapi juga ada presiden kedua, ada juga presiden ketiga. Jadi benar-benar mudah banget mencari informasi zaman sekarang. Nah, bisa dilihat sendiri kan gimana mudahnya mencari dan mendapatkan informasi dengan adanya teknologi yang berkembang di dunia saat ini. Untuk dampak positif yang kedua yaitu semakin cepat dalam hal berkomunikasi. Tentu tidak kita pungkiri bahwa sekarang terutama kita kalau kaum milenial itu pasti menggunakan gadget dalam melakukan komunikasi terhadap teman, rekan kerja atau yang lain-lain. Nah, kita bisa lihat banyak aplikasi chat atau mungkin media sosial yang bisa digunakan dalam berkomunikasi dan penggunaannya sangat mudah asalkan terhubung dengan internet. Untuk yang ketiga yaitu mempermudah dan mempercepat kita dalam hal berpergian. Tadi juga kalian udah lihat kan ada Grab, terus ada Gojek, ada juga masih banyak lagi ada Traveloka, KAI Akses gitu. Jadi mereka bisa juga digunakan sebagai e-commerce ya, e-commerce dalam hal perjalanan gitu. Contohnya kayak Gojek itu kan kita tinggal order kan, kita mau kemana, terus dijemput di mana, biayanya berapa itu udah real, udah ada di situ. Jadi mempermudah banget kalau kita berpergian. Terus lagi masalah tiket, kalau kita pengen naik kereta nih, kita nggak perlu booking pas kita mau berangkat, kita bisa booking 1 hari sebelum, 2 hari sebelum gitu. Bisa pakai KAI Akses dan caranya gampang banget. Aku bakal tunjukin gimana caranya. Jadi gampang banget, kalian tinggal buka aplikasinya kalau belum di-download dulu KAI Akses. Kalian buka, kalian tunggu dulu sampai tampilannya seperti ini. Nah, ada iklan, tinggal disilang aja biasa. Terus itu ada tulisan asal sama tujuan. Nah, kali ini aku berhubung dari Pekalongan, aku tulis dari Pekalongan, dari kota Pekalongan. Terus tujuannya ke Stasiun Gambir di Jakarta. Klik aja kalau kalian contoh dari Pekalongan mau ke Semarang juga nggak apa-apa. Terus di situ juga ada pilihan tanggalnya. Nah, berhubung itu hari libur tuh, hari Kamis, oke. Jadi diklik hari, terus diklik cari. Nah, nanti bakal keluar tiket-tiket yang masih tersedia, ada keterangannya juga sama harga berangkatnya dan juga kursi yang masih tersisa. Terus pilih aja salah satu yang sekiranya cocok untuk kalian. Klik, nah nanti akan ada tampilan seperti itu. Terus dimasukkan nomor KTP-nya ya teman-teman, jenis kelamin, nomor telepon, dan selanjutnya klik simpan. Nanti di selanjutnya juga ada keterangan pembayaran, tapi aku cuma nyontohin sampai sini aja, kalian pasti bisa kok. Gitu cara untuk mesen tiket di KAI Akses ya. Gampang kok sebenarnya kalau kita mau baca dan mau memahami aja gimana cara-caranya. Lanjut, untuk yang selanjutnya, dengan teknologi ini juga mempermudah dan bisa juga menunjukkan jalan. Pasti tahu dong yang aku maksud itu apa ya, GPS. Jadi kalau kita bepergian gitu sendiri atau berdua, kalau kita nggak tahu jalan, ya bisa sih kita nanya sama orang, tapi kalau nggak ada orang kita gimana? Asalkan kita terhubung sama internet, kita bisa cari lokasi mana yang akan kita tuju, terus di titik mana kita berada gitu bisa langsung keluar gitu. Bahkan berapa jarak tempuhnya, terus perkiraan menit atau waktu yang diperlukan untuk menempuh ke tempat tersebut juga udah ada di GPS-nya. Aku bakal tunjukin juga cara buat kalian atau kita semua nyari di GPS. Pasti udah banyak yang tahu sih. Cuman kadang membaca GPS aja yang agak kurang.
Bisa gitu ya. Silahkan disimak. Kalau kalian bingung, kalian tinggal buka Google, terus kalian cari Google Maps gitu. Nanti ada pilihannya, nanti kalian klik Google Maps, setelah itu akan muncul tampilan seperti itu. Nah, kalian cari lokasi mana yang ingin kalian tuju. Kalau di situ Balai Desa Lambur, nah nanti akan muncul rute-rute yang ada. Nah, kalian klik rute. Nah, nanti muncul tuh yang warna biru itu sebagai jalur yang kalian mau tempuh. Terus klik mulai dan selesai. Oke, udah komunikasi, udah bepergian, udah penunjuk jalan. Masih ada lagi nih dampak positifnya, yaitu sebagai hiburan dengan mudah dan relatif menghibur banget gitu. Itu bisa lihat banyak sekali media sosial, terus aplikasi-aplikasi lain yang benar-benar menghibur kita banget gitu. Kalau seandainya kita lagi bosen atau kita lagi pengen hiburan gitu, ada YouTube. Di YouTube itu kita bisa banyak sekali melihat video-video baik dari kartun, ada ngaji, ada traveling, terus ada mukbang, ada makan, dan masih banyak lagi video atau konten-konten video yang dibuat oleh kreator-kreator di dunia yang bisa kita nikmati di YouTube. Dan itu sangat menghibur menurut aku. Terus ada juga yang lagi booming, ada TikTok. Nah, di situ juga bisa menghiburkan dan itu benar-benar real banget menghibur. Ada juga media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook yang pastinya udah kalian semua punya akun-akunnya. Untuk dampak positif yang terakhir yang aku mau jelasin, yaitu dengan perkembangan teknologi ini sangat-sangat membantu dalam bidang pendidikan. Aku akui sih, apalagi sekarang itu kan kita lagi mengalami pandemi COVID-19. Nah, yang mengharuskan kita itu harus lockdown gitu, harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi kita harus tetap sekolah. Nah, dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkannya, bisa tatap muka secara real time walaupun via daring gitu. Ada Zoom, mungkin kalian udah tahu, ada juga Google Meet. Terus untuk pengumpulan tugas bisa pakai Classroom, ada juga webnya. Kalau di UNES itu ada namanya Elena, terus ada Sikadu gitu. Jadi perkembangan teknologi yang ada di dunia ini itu juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau pakai Zoom, Google Meet gitu, itu kan video telekonferensi ya. Jadi kita bisa bertatap muka langsung sama baik dosen atau guru atau pengajar lain gitu. Jadi menurut aku efektif di masa pandemi seperti ini dengan memanfaatkan teknologi, terutama di bidang pendidikan. Oke teman-teman semua, tadi aku udah sedikit jelasin masalah dampak positif. Itu hanya sebagian kecil mungkin ya, soalnya masih banyak banget dampak positif yang bisa kita ambil atau kita pahami dari adanya perkembangan teknologi ini. Tapi seperti yang kalian udah lihat tadi di gambar-gambar, kumpulan gambar yang kedua, ada juga banyak dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi ini. Termasuk tadi aplikasi-aplikasi yang udah saya sebutkan itu banyak juga disalahgunakan dan tidak digunakan secara bijak oleh penggunanya, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, untuk dampak yang pertama atau dampak negatif yang pertama itu ada perilaku atau peristiwa cybercrime yang saat ini sangat-sangat merajalela. Kalian bisa lihat berita-berita baik di media sosial maupun di mana, di TV, di televisi, di radio atau di mana-mana. Banyak sekali kasus-kasus dari cybercrime yang ada di seluruh dunia, dari mulai hacking, defassing, ada juga pencurian data, terus juga ada penyalahgunaan data pribadi yang dicuri sebelumnya gitu. Banyak banget cybercrime yang terjadi, terutama di Indonesia juga banyak. Nah, hal itu sangat merugikan gitu, karena dengan penyalahgunaan data pribadi kita gitu, itu dapat berbahaya banget loh, kayak kasus pembobolan bank. Terus ada juga yang pembobolan email itu bisa juga mengakses akun-akun media sosial kalian gitu, bisa dihack, terus juga bisa disalahgunakan ke hal-hal yang negatif gitu. Oke, untuk dampak negatif yang kedua itu ini sangat meresahkan banget, terutama di Indonesia gitu. Sekarang udah banyak, yaitu adanya konten-konten pornografi yang tersebar di media sosial manapun. Facebook ada, Twitter ada, terus di TikTok juga ada, di YouTube juga ada gitu. Nah,
kasus pornografi ini kan sebenarnya nggak baik banget, apalagi di Indonesia yang mengutamakan budaya ketimuran gitu. Jadi kepintaran kita atau kejelian dan kebijakan kita dalam menggunakan teknologi sekarang ini juga harus diperhatikan, terutama buat anak-anak yang di bawah umur. Bahkan pornografi ini juga ya sempat yang kalian tahu rame-rame ini menyeret juga artis Indonesia dengan inisial GA gitu yang ramai gitu ya, beberapa detik gitu. Nah, itu ternyata video itu bukan hanya tersebar di Twitter loh, tapi ada juga di Telegram yang gampang banget dicari. Terus ada juga di YouTube tadinya sebelum di take down gitu. Jadi menurut saya dampak-dampak negatif ini sangat-sangat merugikan, dan pentingnya kita belajar itu untuk mengantisipasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga tentang dampak negatifnya ada berita hoax. Mungkin ini udah dari dulu menjadi momok terutama di Indonesia. Hoax yang akhir-akhir ini mungkin tentang kasus pandemi yang banyak. Terus juga hoax ini nantinya juga akan menjurus ke ujaran kebencian gitu. Dapat kalian lihat berita-berita yang ada di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya banyak sekali hoax terutama tentang COVID. Ada yang bilang kalau seandainya COVID itu cuma konspirasi global, ada juga yang bilang kalau seandainya ini tuh rekayasa elit politik. Terus ada juga yang bilang kalau COVID ini nggak ada gitu, cuman bener-bener kayak rekayasa gitu. Itu kan sebenarnya hoax banget. Apa kita nggak kasihan gitu sama tim-tim medis yang udah merawat gitu? Buktinya coba deh kalian lihat di daerah-daerah kalian pasti ada mengenai orang yang udah kalau di rapid reaktif atau non reaktif gitu, kalau di swab positif atau enggak gitu. Nah itu sebagai bukti juga. Jadi untuk mengatasinya kalian bisa saring sebelum sharing ya. Jadi kalian bisa cari-cari informasi dulu di web-web yang bener-bener terpercaya gitu. Memang susah cari web terpercaya saat ini. Kalau seandainya di media televisi pun kadang ada berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi kita tidak tahu. Nah, sebaiknya kita berusaha dulu untuk mencari kebenaran dari berita-berita yang kita dapat sebelum kita membagikan atau menyebarluaskan informasi tersebut. Untuk ujaran kebencian, kalian pasti dengar ada Jering, terus ada siapa lagi? Banyak public figure terutama yang terkena ujaran kebencian. Kenapa sih public figure itu yang cepat ketangkap? Karena public figure itu sosok yang benar-benar dilihat banyak orang, punya banyak fans, punya banyak penggemar. Jadi kalau dia itu menghasut, intinya gitu ya, melakukan ujaran kebencian, bukan hal yang tidak mungkin kalau pengikutnya juga akan ikut melakukan hal yang sama. Oleh karena itu banyak public figure yang tertangkap terlebih dahulu daripada masyarakat biasa pada umumnya. Baiklah teman-teman semua, begitu penjelasan dari saya tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya kemajuan atau perkembangan teknologi di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi pesan saya, kalau seandainya kalian pengen jadi warga negara yang baik dan cerdas, bijaklah dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kalau masalah dampak negatif yang tadi udah aku sebutin, kan bisa kok meminimalisirnya. Kalau berita hoax kalian saring dulu, kalian cari dulu kebenarannya. Terus kalau ada ujaran kebencian, oh ya udah cukup tahu. Terus lihat dulu bener apa enggak, itu hoax apa bukan atau bagaimana. Terus kalau mau mengkritik, bedakan kritik dengan menjudge ya. Kalau kritik itu membangun, tapi kalau menjudge itu biasanya lebih ke bully dan agak bersifat kasar, dan gunakan bahasa-bahasa yang baik juga. Untuk cybercrime, kalian harus lebih hati-hati lagi kalau mengakses sesuatu, karena banyak sekali situs-situs yang tampilannya itu sepertinya login gitu ya, email, password, sebenarnya itu sedang mencuri data pribadi kalian. Jadi hati-hati dalam membuka situs dan jaga data diri pribadi kalian semua. Oke, saya Tika Aziza pamit undur diri. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.